Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Mohon kuasa, hikmat dari Tuhan sehingga kami mengerti dan berikanlah pertolongan-Mu sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema pada hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai ayat ketiga. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Tema pada hari ini adalah hidup kudus atau ikut arus. Betapa sulit mempertahankan hidup kudus di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak Allah pasti menghadapi tekanan untuk berkompromi dengan dosa. Kenyataan ini juga dialami oleh Hizkia, Raja Yehuda. Ia menjadi raja di tengah lingkungan yang jahat di negaranya sendiri. Ia mewarisi kondisi bangsa yang buruk dari ayahnya, Raja Ahaz, yang tidak takut akan Tuhan. Pasal 16. Rakyat Yehuda saat itu menyembah berhala dan tunduk serta mengirim upeti kepada Raja Asyur. Sedangkan berkaitan dengan kerajaan Israel, Raja Hizkia menyaksikan Raja Hosea, Raja Kerajaan Israel Utara berlaku jahat, sehingga Allah membiarkan kerajaan Israel dihancurkan oleh tentara Asyur, dan rakyat Israel Utara ditawan menjadi budak serta dibuang ke Asyur. Pasal 17. Di tengah situasi seperti itu, Raja Hizkia mengamati bahwa Tuhan pasti menghukum dosa. Oleh karena itu, Raja Hizkia bertekad untuk tidak mengulang dosa yang dilakukan ayahnya dan Raja Israel. Ia memutuskan untuk hidup kudus dan beribadah kepada Allah, serta menghancurkan berhala yang disembah oleh Raja Yehuda. Kesalehan Raja Hizkia dihargai oleh Allah, dan Allah memberinya kemenangan atas musuh-musuh Yehuda. Ia berani menolak untuk tunduk kepada Asyur. Penulis kitab ini sampai memuji Hizkia sebagai raja yang kualitasnya tidak ada duanya di antara semua raja Yehuda. Akibat ketidaktundukan Hizkia terhadap Asyur, Sanherib, Raja Asyur, menyerang Yehuda lagi dan mengalahkannya, sehingga Hizkia menyepakati jumlah upeti yang harus ia bayar kepada Raja Asyur. Raja Asyur mengutus juru minuman agung yang menekan Hizkia dengan menyombongkan kejayaan Asyur. Ia juga menghina pasukan Yehuda, bahkan menghina Tuhan Allah Israel. Menghadapi ancaman ini, Hizkia bertindak hati-hati. Tampaknya ia menyesali tindakannya sebelumnya yang kurang beriman, sehingga ia tunduk serta bersedia membayar upeti kepada Raja Asyur. Sekarang ia bertindak untuk bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia memerintahkan rakyatnya agar jangan menjawab sepatah kata pun terhadap ancaman dan hinaan juru minuman agung. Sikap yang benar di tengah lingkungan yang jahat adalah tetap setia menyembah Tuhan Yesus dan setia hidup kudus walaupun banyak orang yang hidup dalam dosa dan menekan atau menghina gaya hidup kudus yang kita jalani. Masalahnya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang menjaga hidup kudus seperti ia menyertai Hizkia? Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam keadaan lingkungan yang tidak baik sekalipun,
Tuhan menolong Hizkia untuk bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Jaga dan tolonglah kami juga menyerupai apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Hizkia, sehingga kami juga setia kepada Tuhan di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.